Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini, Embun Pagi kembali bersama dengan saya, Grace Nur Cahyani, pendeta dari GKJ Mergangsan. Saat ini marilah kita merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberkati tidur malam kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru, dengan semangat yang penuh untuk menantikan segala berkat Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya, kami mohon firman-Mu untuk kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini dapat kami landaskan berdasarkan firman Tuhan yang kami dapatkan. Oleh karena itu, segarkanlah kami, baharuilah hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat terus mengingat akan Engkau dalam setiap kegiatan kami pada satu hari ini. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah bisa menahan lidah. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang suami yang merasa sangat lelah karena banyaknya pekerjaan yang dia kerjakan pada satu hari itu. Dalam perjalanan pulang, dia berharap bisa makan sesuatu yang enak, yang hangat, yang sudah disiapkan oleh istrinya. Namun, ketika dia sampai di rumah dan membuka pintu, dia sedikit kaget ketika melihat istrinya berbaring dengan anaknya yang balita. Dia membuka tudung saji dan ternyata tidak ada satu makanan pun yang disiapkan oleh istrinya. Karena sangat lelah dan sangat lapar, sang suami marah kepada istrinya. Bisa-bisanya suami pulang kerja tapi istrinya malah tidur dan gak nyiapin apa-apa buat suaminya. Sang istri yang kaget, yang juga merasa lelah karena satu hari penuh dia mengurusi rumah, belum lagi anaknya yang masih balita tidak mau ditinggal, sehingga tidak sempat untuk menyiapkan makanan, kemudian bangun dan merasa tersinggung. Sang istri
yang merasa bahwa dia juga melakukan sesuatu di rumah, balik marah, dan terjadilah pertengkaran dalam keluarga ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin situasi semacam ini banyak kita temui dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berefleksi. Jika kita marah, jika kita lelah atau lapar, kenapa ya kita harus marah? Atau kenapa ya kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik? Kenapa ya kita tidak memilih untuk bertanya terlebih dahulu? Misalnya, kenapa kamu tidak masak hari ini? Atau mungkin sang istri pun juga bisa bertanya, aku hari ini lelah. Anak tidak mau ditinggal kemana-mana. Kenapa kamu marah? Seharusnya situasi seperti ini bisa dihindari. Ketika dua pasangan dapat berbicara dengan baik, dapat bertanya dari hati ke hati, maka hal tersebut bisa menghindarkan mereka dari cekcok yang tidak perlu. Kita mungkin dapat menemui peristiwa semacam ini juga dalam kehidupan berpelayanan ataupun dalam pekerjaan. Seringkali ketika kita merasakan situasi tertentu, maksud hati tertentu, namun seringkali apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang tidak baik, adalah hal-hal yang menyinggung orang lain, hal-hal atau perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi orang lain. Padahal kalau kita mau berefleksi, kenapa ya harus seperti itu? Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau menjalani hari-hari kita dengan baik, maka kita harus dapat menjaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita mengatakan segala sesuatu yang jahat, segala ucapan-ucapan yang menipu. Oleh karena itu, daripada marah-marah yang tidak perlu, daripada kita harus mencaci maki, maka bukankah yang pertama kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya? Bagaimana caranya untuk mendapatkan perdamaian? Ya, mengkomunikasikan dengan baik. Maksud hati kita apa? Atau mungkin menanyakan terlebih dahulu. Sehingga situasi seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita merenungkan. Jika marah-marah, jika caci maki terus dibalas dengan marah dan caci maki, maka agaknya tidak akan pernah selesai. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pun juga tidak akan pernah selesai. Sehingga mari saat ini kita rendah hati. Kita menjaga lidah dan mulut kita, supaya jangan sampai menyakiti orang-orang di sekitar kita. Padahal mungkin kita tidak bermaksud demikian. Menjaga lidah dan mulut tidak mudah. Namun kalau kita mau berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, maka percayalah kedamaian dari lingkungan kita dapat kita ciptakan sendiri. Oleh karena itu, mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyatakan komitmen kita untuk menjaga lidah kita, sehingga biarlah perdamaian yang daripada Allah dapat dinyatakan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami supaya kami bisa menjaga diri kami dengan baik, menjaga perkataan dan tutur kata kami,
dalam keadaan apapun, supaya kami tidak menyakiti orang-orang yang kami sayangi dengan perkataan kami. Berkatilah supaya kami rendah hati untuk dapat terlebih dahulu bersedia mendengarkan orang lain, supaya dapat terlebih dahulu mengerti keadaan orang lain, tanpa harus menuntut, tanpa harus berkata kasar terhadap orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Allah, biarkanlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Mari kita terus mengingat supaya kita bisa menahan lidah kita. Jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang kita sayang hanya karena perkataan-perkataan yang tidak perlu. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani, pamit undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini.